Jajang akan berikan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan itu tentunya masih bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang bahas info-info seputar otomotif. Hari ini saya berkunjung ke showroom Daihatsu, dan tepatnya kita kembali lagi berada di Astra Daihatsu Daan Mogot lagi ya. Dan kali ini kita juga bareng Mas Jajang lagi nih, yang sudah sering di sini juga nih. Nah, mungkin buat Mas Jajang, barangkali ada teman-teman yang belum kenal, atau barangkali ada yang nunggu-nunggu promo dari Daihatsu, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Oke, makasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu sahabat Daihatsu semuanya, bertemu lagi bersama saya Jajang, sales marketing dari Astra Daihatsu Daan Mogot. Bagi Bapak Ibu yang berencana untuk membeli Daihatsu baru, bisa hubungi Jajang di nomor 0822 1 4 kali 2871. Atau Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke showroom kami yang beralamat di Jalan Raya Daan Mogot, nomor 20, patokannya samping pom bensin Sumur Bor, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, buat Bapak Ibu yang berencana untuk melakukan pembelian mobil Daihatsu baru, tentunya Jajang akan memberikan banyak promo-promo menarik. Di antaranya yang pertama, bagi Bapak Ibu yang berencana untuk melakukan pembelian baik itu secara cash ataupun kredit, Jajang akan berikan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan itu tentunya masih bisa nego sampai deal. Yang kedua, kita juga ada program DP ringan, di mana DP mulai dari 10% saja. Nah, contohnya seperti mobil yang ada di samping saya ini, untuk Daihatsu Rocky itu DP mulai dari 10 jutaan saja. Ada juga All New Terios, DP mulai dari 14 jutaan saja. Untuk Daihatsu All New Xenia, DP mulai dari 12 jutaan saja. Nah, dan ada juga yang paling menarik, itu ada di Daihatsu All New Ayla dan Daihatsu Sigra, di mana DP mulai dari 5 jutaan saja. Nah, yang ketiga, kita memiliki program angsuran ringan, di mana hanya dengan 2 jutaan saja Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Daihatsu terbaru dari kami. Bahkan khusus untuk karyawan Astra Group, kita memiliki program balon payment, angsurannya mulai dari 1 jutaan saja. Lalu yang keempat, kita memiliki program bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau beli mobil Daihatsu, baik itu secara cash ataupun kredit, kurang lebih sama saja karena kita memberikan bunga 0%. Selain itu, untuk tenor 2 tahun, 3 tahun, hingga 8 tahun, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena kami memiliki promo bunga-bunga spesial lainnya. Bunga terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Lalu yang kelima, kita memiliki program tukar tambah. Jadi untuk Bapak Ibu yang berencana untuk menukarkan mobil lamanya ke Daihatsu baru, bisa langsung hubungi Jajang saja. Bapak Ibu tidak perlu untuk keliling showroom karena kami pastikan harga mobil lama Ibu akan mendapatkan penawaran harga terbaik di sini. Bahkan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan diskon hingga 5 juta lagi jika melakukan tukar tambah di sini. Lalu yang keenam, kita akan berikan jasa servis gratis sampai dengan 50.000 km atau 3 tahun. Tentunya ini akan sangat meringankan biaya perawatan mobil baru Bapak Ibu karena jasanya sudah kami gratiskan. Yang ketujuh, kita ada layanan darurat 24 jam gratis sampai dengan 5 tahun. Jadi buat Bapak Ibu yang terkendala di lapangan, langsung saja hubungi kami, maka tim kami akan datang ke lapangan untuk membantu kendala yang Bapak Ibu alami tentunya secara gratis.
Dan yang terakhir, ini yang paling penting pastinya. Bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil Daihatsu barunya pada Jajang, maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau barang-barang elektronik tanpa diundi. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, langsung saja hubungi Jajang. Kita akan siapkan unitnya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bisa atau belum sempat berkunjung ke showroom kami, cukup Sherlock saja lokasinya, maka nanti saya akan bawakan unit test drive-nya ke alamat Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang mencari mobil Daihatsu baru, jangan lupa untuk hubungin Jajang ya. Ingat Daihatsu, ingat Jajang. Nah, itu tadi promo-promo dari Mas Jajang, menarik banget ya. Jadi cash credit ada diskonnya, ada DP ringan, ada angsuran ringan, ada bunga 0%. Bahkan kalau teman-teman beli mobil melalui Mas Jajang, itu bisa mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi berupa voucher belanja atau e-money atau barang-barang elektronik tanpa diundi. Jadi teman-teman yang cari mobil Daihatsu, mumpung promonya masih banyak, jadi teman-teman langsung hubungin Mas Jajang, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini kita nanti akan sambung dengan membongkar unit, dan kali ini kita akan refresh kembali. Kita akan membongkar Daihatsu New Rocky 12 X CVT 2024 yang merupakan Rocky tipe terlarisnya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah lebih worth it dari kompetitor-kompetitornya, bahkan tipe-tipe lainnya? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Daihatsu New Rocky ini ataupun Daihatsu tipe terlihat, teman-teman jangan lupa cek kolom deskripsi ya, karena kita selalu lampirkan harga di kolom deskripsi. Jadi klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkapnya. Kita mulai bongkar ya untuk New Rocky tipe X CVT. Kita lihat untuk desain grill ornamennya, ini modelnya dia garis-garis horizontal ya, di finishing warna black glossy cukup banyak. Dan di bagian tengahnya dilengkapi dengan logo Daihatsu berwarna chrome, masih belum ada perubahan. Untuk lampunya, ini untuk lampu utamanya sudah LED, lampu senjanya LED, begitu pula dengan lampu sennya juga LED di sisi dalamnya. Dan di bagian bawah juga menariknya ada fog lampnya juga, masih bolam halogen warna kuning dengan housing atau cover berwarna black dove ya. Dan untuk bumper bawahnya, ini dia warna black dove juga, jadi tampak sporty ya. Dan di tengahnya dia juga ada kisi-kisi ruang terbuka yang di finishing warna black dove juga. Dan ini tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Daihatsu New Rocky 12 X CVT 2024. Nah, untuk mesinnya, Rocky itu ada dua pilihan mesin ya, ada 1200 cc dan 1000 cc turbo ya. Dan untuk yang tipe X, ini memakai mesin bensin 1200 cc, 3 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini, Daihatsu New Rocky tipe X ini, dia memiliki tenaga di 88 PS pada 6000 RPM dan torsi maksimal di 11 kgm pada 4200 RPM. Dan kita lihat di sini, pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg Racing R16 ya, warnanya full black glossy dengan profil ban di 205/65. Rem depannya sudah cakram, tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan juga ada restart assist juga ya, jadi ditanjakan juga cukup aman. Lalu di bagian atas rodanya, ini ada overfeder yang seolah-olah menyambung dari roda depan sampai ke roda belakangnya ya. Dan kita lihat untuk spionnya, ini untuk housing atau covernya ini di finishing warna black glossy juga. Kemudian ada lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect juga dengan remote-nya. Dan di atas kacanya juga menariknya sudah ada talang air juga untuk kaca samping depan belakangnya, lengkap dengan emblem Rocky di bagian belakangnya. Dan yang menarik untuk handle pintunya, ini model tarik warna body, dan menariknya sudah ada smart entry-nya juga ya. Jadi ada garis-garis untuk membuka pintu-pintunya, cukup scan jari aja. Lalu di sini dia juga untuk handle pintu belakangnya model tarik warna body kayak depannya. Dan untuk roda belakangnya ini sama persis dengan depannya ya, secara ukuran ban dan model velgnya. Tapi untuk rem di belakangnya ini masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu New Rocky 12 X CVT 2024.
Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas, ini antenanya juga cukup modern karena sudah model sirip view atau Shark Fin antena warna body ya. Di atas ini juga ada tambahan roof spoiler juga warna body juga, dengan ornamen di kanan kirinya warna black dove, dan di tengahnya juga dilengkapi dengan stop lamp. Ini sudah LED juga ya. Dan untuk kacanya ini memang sayangnya memang belum kaca defogger, belum anti embun, tapi tentunya sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Dan di bagian tengah ada emblem Daihatsu berwarna chrome serta ada garnish ornamen list berwarna black glossy yang cukup lebar juga, menimbulkan kesan elegan dari belakangnya ya. Dan menariknya untuk Rocky X CVT dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya, atau kamera belakang, jadi untuk melihat langsung objek-objek di belakang kendaraan. Plus keamanannya lagi juga ada 2 sensor parking di bagian tengah bempernya. Jadi selain ada kamera, ada 2 sensor parking juga. Lalu untuk detail dari lampunya, ini cukup sporty juga modelnya. Bahkan untuk lampu malamnya sudah LED bar panjang, lampu remnya juga sudah LED, lampu sen dan lampu mundurnya sayangnya memang masih bolam halogen. Lalu di bawah lampu sebelah kanan ada emblem Rocky berwarna chrome, dan di sebelah kirinya ada emblem X Dual VVTi dan CVT ya, untuk menentukan tipe X dengan mesin CVT Dual VVTi. Dan kita lihat dari bumper bawahnya, ini di finishing warna body di bagian atas. Paling bawahnya di finishing warna black dove dengan tambahan 2 lampu reflektor kanan dan kirinya, serta ada ornamen warna hitam ya di bagian kanan kirinya, menimbulkan kesan yang lebih sporty. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu New Rocky 12 X CVT 2024. Untuk kuncinya ini menariknya sudah keyless atau smart key, jadi modelnya remote kayak gini ya, baik utamanya dan cadangannya. Ada logo Daihatsu, ini tombol untuk mengunci juga, dan ada tombol unlock ya di sini. Saat kita kunci, menariknya spionnya langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen, jadi sudah connect juga dengan remote-nya. Begitu pula saat kita unlock atau kita buka kuncinya, dia langsung membuka otomatis juga. Jadi sudah cukup modern. Bahkan kalau keyless gini, teman-teman nggak perlu ngeluarin kunci juga nih ya, karena di sini kalau kita scan aja jari kita, ini sudah bisa mengunci, atau kalau kita scan lagi, kita juga sudah bisa membuka, jadi nggak perlu mengeluarkan kunci untuk buka pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya, ini didominasi warna hitam dari atas sampai bawah. Kemudian di bagian pojok atas ini menariknya ada tambahan speaker atau tweeter lagi ya. Lalu di bagian armrestnya ini masih bahan plastik juga warna hitam, ada laci kecil. Ada tombol-tombol power window ya, autonya hanya di bagian driver. Ada tombol untuk pengaturan spionnya dan juga untuk pelipat spion ya. Dan di sini ada tambahan pegangan tangan, ini warna silver dan di belakangnya warna merah, jadi tampak sporty juga. Lengkap dengan handle pintu yang sudah dilapis warna chrome. Lalu di bawah dia juga ada speaker untuk pintu kanan kiri tentunya ya. Untuk speaker utamanya ada 2 cup holder dan juga ada door pocket. Kita masuk dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga didominasi warna hitam dengan list-list warna silver dan warna merah ya, senada dengan door trimnya tadi. Di bagian kanan ini sisi AC-nya juga ada warna silvernya, background warna merah juga. Kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan untuk cup holder ya, kalau ditekan kayak gini. Dan ini tentunya akan praktis ya, kalau nggak digunakan bisa disimpan kayak gini. Di bawahnya ada tombol VSC atau traction control, dan di paling bawah tentunya dilengkapi hanya dengan pedal gas dan rem saja. Karena seperti judulnya kita bongkar adalah yang CVT-nya, yang tipe terlarisnya, yang tipe X. Dan untuk bahan joknya ini masih full bahan fabric dengan motif-motif di tengahnya. Modelnya cukup sporty, semi bucket juga, jadi cukup nyaman di badan, tebal juga gitu ya. Kemudian di sini untuk pengaturan sandarannya dia masih manual dan tidak ada pengaturan untuk ketinggian joknya ya sayangnya, jadi nggak bisa diatur naik turun untuk ketinggian joknya, tapi ada pengaturan untuk maju mundurnya ya. Ini standar masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke, ada aksen-aksen warna silver di kanan kirinya. Di bagian kanan ada tombol-tombol pengaturan head unit audionya serta tombol power mode. Lalu di bagian kirinya dia ada tombol untuk pengaturan audio suite controlnya, serta di tengahnya ada logo Daihatsu berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudinya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless atau smart key, jadi cukup injak rem aja lalu tekan tombol start engine-nya yang berada di tengah atau di samping tombol AC ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini sudah keluar animasi digital ya. Jadi sudah cukup modern karena sudah full TFT animasi semuanya. Dan ini juga dia bisa dirubah-rubah tampilannya juga gitu ya. Ini tampilan pertamanya gitu ya.
Ini bisa dirubah di sini desainnya. Ini tampilan lainnya. Kemudian bisa begini juga. Dan terakhir juga bisa begini ya. Jadi teman-teman kalau bosan bisa dirubah-rubah sesuai dengan kesukaan teman-teman gitu ya. Cukup modern dan cukup kekinian juga. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya. Dan ini modelnya floating juga, jadi cukup modern dan fitur-fiturnya juga cukup lengkap ya. Ada radio, kemudian ada koneksi medianya, ini bisa dari USB juga, ada untuk penyambungan ke Bluetooth juga gitu ya. Bisa terkoneksi dengan telepon. Lalu menariknya sudah ada Android Auto dan ada Apple CarPlay juga gitu. Jadi sudah cukup lengkap. Dan saat dirubah ke R atau mundur gitu ya, ini juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang juga nih. Jadi bisa menampilkan tangkapan kamera belakangnya juga. Jadi sudah cukup lumayan lengkap juga untuk head unit audionya. Di bawahnya untuk kisi-kisi AC-nya di sini juga ada list-list warna chrome-nya atau silver gitu ya. Jadi tampak elegan, plus di tengahnya juga ada tombol menyalakan lampu hazardnya, dan di bawahnya di sini untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital ya. Jadi modelnya tekan tombol-tombol kayak gini ya. Ada untuk pengaturan kipasnya, suhunya, kemudian sirkulasi udaranya, dan ada pilihan max cool juga gitu ya. Tapi sayangnya memang arah semburannya hanya ke badan aja, tidak ada pilihan ke badan kaki gitu ya. Dan untuk menyalakan mesin ini yang tadi sudah smart button juga. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang sudah cukup modern gitu ya. Untuk mobil zaman sekarang tidak ketinggalan gitu. Kemudian di bawah sini dia juga ada port USB ya. Ini yang terkoneksi dengan head unit audionya. Kemudian juga ada power outlet. Dan di sini juga ada penerangan nih. Ada lampu kecil warna putih ya. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan. Untuk model tuas transmisinya seperti ini ya, cukup modern juga dengan lingkaran warna chrome di bagian atas dan di bawah sudah dibungkus kulit juga ya. Dan di bawah sini sekitarnya di finishing warna karbon juga, jadi tampak sporty. Plus ada warna-warna silver juga ya di bagian kanan kirinya, jadi tampak juga. Lalu di sini untuk pilihannya ada parkir, mundur, neutral, drift, dan ada pilihan sport juga nih. Jadi sudah triptonic juga. Kemudian untuk rem tangannya dia masih model tarik ya, dan ini dia tombolnya sudah di finishing warna chrome, dan di bawahnya juga ada laci kecil tipis gitu ya. Dan di sini juga sudah mendapatkan konsol box ya, dan ini cukup tinggi jadi untuk ampres juga cukup nyaman, tapi sayangnya belum dilapis kulit untuk yang tipe XCVT ya. Dan kalau dibuka ini boxnya memang nggak terlalu besar ya, tapi ya lumayan gitu ya, masih ada box segini untuk penempatan atau penyimpanan barang-barang kecil, sangat bermanfaat juga. Lalu di depan ini juga ada laci utamanya yang cukup besar untuk penyimpanan ya. Kemudian di atas ini juga ada airbag untuk penumpang depan, dan kisi-kisi AC-nya juga ada list-list warna silver, lalu ada list warna merahnya juga, jadi tampak racing gitu ya. Dan di bawahnya juga ada tempat cup holder juga ya. Jadi kalau nyimpan botol minum tentunya akan dingin karena di depan AC langsung. Dan di pojokan juga ada tambahan speaker atau tweeter. Kemudian di bagian atas juga tentunya ada sun visor ya, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Dan di tengahnya di sini juga ada lampu cabin ya. Ini masih warna kuning, ada dua, lengkap dengan pilihan koneksi ke pintu juga nih. Jadi kalau ditaruh di door, kalau ada pintu yang terbuka kayak gini dia akan nyala otomatis. Tapi kalau sudah rapat semuanya dia akan mati otomatis juga ya. Dan di sini juga ada indikator untuk pemakaian seatbelt penumpang baris keduanya. Dan di sini untuk spion dalamnya dia masih standar ya. Dan di bagian kanan dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup juga. Nah, pada joknya juga tentunya sudah dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver, dan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian. Lalu juga ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable, jadi sudah bisa diatur ketiganya atau dibongkar pasang juga. Dan di sini pada samping-samping ini ya, dia masih ada laci-laci juga nih untuk menyimpan handphone, tentunya juga praktis, ada kanan kirinya, dan di bawah juga ada apar dan 1 set karpet alas. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya. Door trim di baris keduanya ini juga sama kayak depannya, didominasi warna hitam dari atas sampai bawah, kecuali di bagian handle pintunya dia sudah dilapis chrome. Ampresnya bahan plastik juga warna hitam, ada laci kecil di atas. Di sini juga ada tombol power window-nya ya untuk pengaturan kaca belakangnya. Di bawah juga ada speaker dan ada 1 cup holder. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Daihatsu New Rocky 1,2 XCVT 2024 ya. Dan kita lihat di sini dia cukup longgar ya untuk bagian lutut saya ke jok depannya, walaupun jok depannya sudah saya coba mundurin full gitu ya. Kemudian di bagian headroomnya ini dari tinggi saya 167 juga masih lumayan longgar, hampir 10 jari juga.
Dan di kanan kirinya juga menariknya di sini sudah ada pegangan tangan kanan kiri. Kemudian di tengahnya di sini juga ada lampu cabin ya. Ini masih warna kuning. Lalu di bagian joknya tentunya juga ada seat belt. Di belakang ini 3 titik penguncian. Di bagian kanan, tengahnya 3 titik penguncian, kiri juga 3 titik penguncian ya. Jadi untuk Rocky, semua seatbelt baris keduanya sudah 3 titik penguncian untuk yang tipe XCVT. Lalu di atas ini juga ada headrest ya. Ada 3 juga ya, jadi sudah adjustable juga. Jadi tentunya sangat aman gitu ya untuk leher kita. Dan di bawah ini sayangnya memang belum dilengkapi dengan isofix ya untuk Rocky. Lalu di depan ini dia hanya ada kantong satu ya, di bagian kiri aja, kanannya nggak ada kantong. Di bawah juga kosong nih, nggak ada power outlet. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini manual ya. Dan kita lihat bagasi Rocky ya, mobil low SUV compact, hanya 2 baris. Jadi memang bagasinya tentunya sangat besar, lebar gitu ya. Dan ini juga dia agak menjorok ke bawah juga ya. Dan menariknya juga mendapatkan cargo net di sini. Jadi teman-teman nggak perlu beli lagi. Dan kalau seandainya teman-teman bawa barang berat atau butuh yang lebih besar gitu ya, biar ngangkatnya gampang gitu, ini juga lantainya bisa diangkat nih. Dan ini tebal ya karpetnya ini. Nah ini bisa ditaruh di atas. Supaya apa? Supaya bisa rata dengan lantainya gitu ya, ketika jok baris keduanya dilipat. Jadi pelipatan jok baris keduanya bisa 60% sebelah kiri atau 40%-nya sebelah kanan ya. Jadi bisa setengah atau dua-duanya kayak gini. Dan ini hampir rata dengan lantai kalau penutup dari bagasinya ini karpetnya diangkat ke atas gitu ya. Jadi kalau teman-teman bawa barang yang gede tentunya akan berguna juga gitu ya. Dan di bagian kanannya dia juga ada lampu penerangan, ini warna kuning. Dan di bawahnya juga ada box tertutup ya. Kalau dibuka untuk nyimpan-nyimpan toolkit yang kecil juga bisa gitu ya. Dan kita lihat di bawah karpetnya, kalau diangkat ini juga dia ada ban cadangannya, disimpannya di sini. Tapi untuk ban cadangannya ini masih velg standar atau velg temporary R16 juga ya. Tapi masih standar, beda dengan 4 roda lainnya. Oke, kita tutup. Nah itu tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Daihatsu New Terios 12 XCVT 2024 ya. Jadi memang belum ada perubahan, belum ada penambahan ataupun facelift dari 2023-nya masih sama. Nah kira-kira menurut teman-teman worth it atau enggak daripada kompetitornya atau tipe-tipe lainnya? Jadi nanti teman-teman langsung komentar di bawah ya. Buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu New Rocky 12X ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan hubungin Mas Jajang, nomornya ada di bawah ya. Jadi langsung konsultasikan aja. Yang mau tanya hitungan, mau nego diskon, mau test drive, pokoknya langsung janjian sama Mas Jajang. Hubungi nomor yang ada di bawah. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Dipras, Saya Jajang. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.